akan melihat pemain-pemain Bigetron akan menusuk dari arah belakang. Zuxi di sini udah kelihatan dari balik smoke. Satu pemain naik dan RP kok terlalu fokus di bawah dia. Bakekok ada Micro Boy dan untungnya ada drone di sana untuk melakukan backup. Dan Zuxi di sini akan mencoba melakukan refrag tapi drone di sini harus melakukan reload dan untung masih bisa keluar namun pertahanan RRQ berhasil dijebol. Bigetron berhasil mendapatkan angle. Ya, maka ini bakal menjadi pembuktian untuk BTRRA setelah tadi Luxi berbicara say war ketika diinterview dengan Miralja. Ya dan pesawatnya di sini kalau kita lihat bisa dibilang fair drop ya pas. Betul. Memotong cukup setengah Pulau Miramar jadi kemungkinan lagi-lagi keseluruhan tim harusnya bisa dapat zona yang mereka mau. Nah, ayo nih hobi lu nih, ayo Apa tuh? tebak circle. Oh, kita tebak circle. Tebak Oke. circle. Gua bilang cuma cerah. Lu jangan bilang di bagian tengah dong. Loh, Oh enggak, itu di bagian kiri. Enggak, cuma Oke, gua cerah. akan menebak circle Miramar kali ini akan menuju ke bagian Crater Fields. Crater Fields ya lo ya. Crater Fields. Gue bilang sih cuma cerah, tapi kita Tapi lihat ini nggak berarti kemungkinan prediksi kita berdua masuk ke dalam circle pertama loh. masa iya? Iya, lingkarannya bisa dapet. Mana bisa? Bisa. Nggak bisa lah. Bisa Seenggaknya tulisannya dapet. ya? Anjir nggak gitu Seenggaknya juga. tulisannya soalnya. Dan nampaknya para pemain sudah melakukan drop. Di sini kita lihat El Azhar diisi sama 2 tim pas. Itu ada Nara dan juga Genesis Dogma yang nampaknya dua-duanya mengarah ke arah El Azhar. Impala juga bos, sudah kedatangan The Pillars dan juga Siren. Waduh, The Pillars nampaknya akan kembali menjadi pemotong rotasi dan adil. circle-nya. Circle ini menyelamatkan pertempuran di antara kita berdua. Betul. Terima kasih Tencent Games ya. Iya, tadi udah hampir pukul-pukulan. Sudah hampir, tapi kali ini biarkan yang ada di in-game yang pukul-pukulan. Satu Tayo sudah digunakan oleh tim XCN untuk melakukan rotasi. Ini bukan kendaraan yang bagus untuk di dalam medan yang naik seperti tadi tuh. Iya, itu biasanya as rodanya udah patah kalau misalkan lu pakai di terrain seperti tadi. Dan kita lihat karena saling berseberangan, Nara dan juga Genesis Dogma tentunya akan saling menukar tembakan. Flux sudah berhasil mendapatkan M16. Bukan senjata terbaik untuk digunakan di close quarter combat, jadi tentunya dia bakal pengen menjaga combat sejauh mungkin. Sementara Nara sudah berhasil mendapatkan Scar dan nampaknya akan mencoba melakukan quick looting terlebih dahulu kalau Genesis Dogma melakukan push ke arah mereka. Aja ada combat antara Nara dan juga Genesis Dogma. Satu pemain itu Aro akan kenok, diikuti juga dengan Flak di sini. Nara nampaknya langsung melakukan push dan kemungkinan besar akan dikonfirm kill di sini pemain-pemain Genesis Dogma. Betul, apalagi dua player GD yang lainnya sudah regroup di arah yang lain. Jadi ini bakal menjadi free point untuk tim Nara. Satu fight sudah terjadi dalam satu kota, yaitu El Azhar. Kita tinggal menunggu fight yang terjadi di arah Impala karena ada 2 tim yang turun di sekitar Impala, Siren dan juga tim The Pillars. Iya, dan bahkan ada Red Rocket dan bahkan ada Bahampas pas kalau misalkan Wow. lihat. Namun di sini Joyce akan dipush, justru di sini Genesis Dogma yang akan berhasil ditumbangkan. Tersisa satu pemain lagi yaitu Danzo yang masih hidup. Namun Nara akan melakukan push di sini. Danzo langsung keluar dan berhasil kabur dari push dari Nara, namun tidak akan bisa lari terlalu jauh. Genesis Dogma too soon. Oke, tim pertama silih berganti untuk Tusun di hari ini. Dan sebenarnya kalau dibilang memang setup yang dilakukan sama GD tidak terlalu rapi. Mengingat Nara yang turun di 4 sisi yang berbeda, mereka mudah banget untuk mengetahui di mana setup yang dilakukan sama tim Genesis Dogmanya tadi. Dan terbukti, 2 pick awal dengan sangat cepat langsung ketahuan 2 orang yang lainnya dan langsung digerebek rumahnya. Iya, dan itu tadi Genesis Dogma diajak main 2 lawan 4 2 kali dan menurut gue itu udah sulit banget. Andai kan pas 2 pemain Genesis Dogma terkenok, ada respon dari Genesis Dogma untuk mendapatkan 1 atau 2 pemain dari Nara, menurut gue itu masih duel yang bisa dilakukan. Ini tinggal nunggu yang di Impala nih. Ada 4 tim di sekitar Impala. Tim mana yang bakal fight terlebih dahulu? Ya. Siren langsung mengambil di bagian high groundnya. Karena posisi ini pas di Impala itu enak banget kalau misalkan memang circle-nya ke arah mereka. Ini pinggir tebing yang bakal sulit banget buat dijangkau kalau misalkan memang ada tim yang mau naik. Gue ada doa jahat sih. Kenapa tuh? Circle-nya menuju ke 2 pulau yang terpisah. Wah, itu Itu bisa jadi kayaknya loh. bakal seru Itu sih. bisa jadi loh, karena kalau kita lihat di sini mapnya itu circle-nya ke arah pulau terpencil di bagian kanan itu ya. Betul. Kalau misalkan circle-nya ke arah sana, doa lu jahat sih. Tapi itu bakal jadi tontonan yang seru banget untuk kita dan penonton. Betul Tidak sekali. untuk player yang bermain. Iya, player pasti bete. Ini sih Nah, pas. ini dia. Nah, nih lihat guys, ini pulau 2 ini masih ada di dalam circle dan menurut gua bisa terjadi sih. Bisa, cuma persentasenya kayaknya kecil. Akan lebih besar persentasenya mungkin last circle-nya akan menuju ke arah Junkyard ataupun ke arah sekitar Crash de Valley-nya. Iya, itu bakal jadi circle yang lebih friendly ya. Tapi kalau memang sampai ke 2 pulau itu, itu seluruh tim bakal panas otaknya. Karena Betul. mereka harus memikirkan gimana caranya mereka bisa nyebrang ke pulau. Karena perahu di sini tuh jarang banget. Betul. Perahunya jarang.
nyebrangnya harus berenang juga, sampai ujung belum tentu circle-nya nanti ke arah pulaunya. Kalau balik lagi ke arah pulau utamanya, itu jadi PR. Wah. B2B jadinya. Doa lu makin jahat kayaknya. Kan kita pengen match yang seru Oh gitu. iya, buat kita. Jadi kita harus mendoakan supaya agak sedikit tersiksa player-player yang Iya, bermain. betul. Semakin player tersiksa, semakin bagus matchnya. Betul. Iya, Karena iya. fight-nya akan lebih intens. Betul. Jadi kita nggak gabut. Jadi kita nggak gabut. Bisa dibilang begitu. Betul, masuk akal. Oke, Ya. NFT tidak mendapatkan fight sama sekali. Mereka benar-benar mendapatkan free loot di arah Labenditanya. Tapi di sini kita sudah melihat ada Aerolwolf yang mulai terhimpit dan circle-nya menuju ke sebelah kanan. Masih mengambil 1,5 pulau kecil yang ada di bawah. Ya, the dream is still on ya. Oke. Masih mimpi itu masih bisa digapai nampaknya dari Pasta dan Bigetron. Nampaknya sudah bertetanggaan kembali tadi oleh Aerowolf, namun tidak akan ada engagement, hanya saling menukar informasi dan Bigetron lebih memutuskan untuk melakukan rotasi karena nampaknya mereka tahu ada posisi enak buat dijaga di tepat di pinggir Pulau Miramar ini. Sementara kita sudah mendengar tembakan tapi masih belum tahu dari mana arah tembakan tersebut. Nara sendiri sudah mengamankan satu buah pickup dan nampaknya juga mereka akan melakukan rotasi. Early rotation nampaknya akan menjadi kunci di game kali ini. Karena banyak banget tim yang langsung melakukan rotasi dengan sangat cepat dan kalau nggak salah tadi begitu mapnya dibuka, target mereka menuju ke arah sekitar La Medita. Mengambil bagian high ground yang tertinggi seperti yang udah kita bahas dari tadi. Tapi begitu ngelihat circle-nya, ngambil senternya itu di atas Impala, semua tim mulai bergerak lagi dan mencoba untuk mendapatkan high ground tertinggi lagi di sekitarnya Impala. Iya, karena memang lagi-lagi itu adalah zona teraman buat dijaga. At least lu bisa main sampai nanti mid to late game. Kalau misalkan early kayaknya di Miramar bakal jarang banget. Kita lihat masih ada 60 pemain hidup, tempo sangat-sangat lambat. Walaupun mereka saling melihat tidak ada engagement. Mereka benar-benar menyimpan seluruh utility mereka buat nanti di mid to late game. Ya, apalagi kita lihat dari tadi cuma mudik dari berbagai tim betul. untuk menuju ke kampung halaman mereka. Ya, patroli Miramar. Patroli Miramar bisa dibilang seperti itu juga lah ya. Cisun yang akan membuka jalan untuk tim victim, bergeraknya juga baginya nggak langsung di gaspol. Iya. Karena memaksimalkan dengan tiren yang ada, dia nggak ingin mobilnya tergelincir. Bahkan lihat dari RRQ, dia punya 4 setup vehicle dan 4-4-nya ini adalah mobil, bukan motor. Ya, ini adalah yang paling ideal, namun ada Banyu di depan sana. Tapi kita lihat The Pillars akan berhenti tepat di titik lain. Sementara ini The Pillars akan bertetangga pula. Kita lihat Banyu nampaknya sudah terjebak. Di sini akan ada tembakan dari arah RRQ dan Banyu tertangkap basah di open field. Dan tentu saja akan langsung dipunish dan dikirim ke arah lobby di sini. Ya, di sisi lain Bigetron juga dapetin satu pemain dari Morph. Tadi JXC langsung dipulangkan ke arah lobby. 59 orang yang masih bermain. Dengan kondisi satu tim sudah dipulangkan. GD tadi yang pulang di awal-awal. Masih bermain dengan cukup santai bagi tim Siren. Akhirnya tertangkap lagi. Oh, berarti tadi belum dipulangin. Kenok, revive, dan kenok lagi. Dengan tim yang berbeda. Berarti ada Bigetron, ada Morph, dan ada tim The Pillars tadi di sekitar sana juga. Iya betul, kalau nggak salah itu ada three-way showdown dan Rensky bahkan kembali dikenok oleh Boboho di sana. Nampaknya Morph dan The Pillars kalau misalkan kita bisa lihat ya, andaikan observer mendengar doa kita, nampaknya itu akan menjadi pertandingan yang seru dan XN di pinggir tebing masih melakukan forting saja, tidak akan ada engagement. Gue penasaran siapa yang terjadi antara The Pillars dan juga Morph, karena menurut gue Morph lagi underperform, permainan mereka nggak seperti biasanya dan Betul. Zabrol bahkan sudah kehilangan 2 temannya, akan dijepit dari 2 sisi karena mereka juga kedatangan tamu di sini pas ada Bigetron. Ada Zuxi di sekitar mereka nih, mereka nggak boleh lengah banget karena mereka ke sandwich. Satu pemain dari Bigetron sudah mulai ke arah pertahanan dari Morph dan Morph juga sudah mulai di lock oleh The Pillars. Ini bener-bener angle yang tidak menguntungkan untuk Morph dengan kondisi kali ini hanya 3 pemain yang tersisa. Luxi sudah mulai mendekat kembali. Oh sorry, bukan Zuxi tapi Luxi sama-sama XY. Jadi gua kira itu Zuxi, hanya beda L dan juga Z. Iya, dan Morph di sana untungnya masih bisa melakukan revive, tapi The Pillars mengunci jendela satu lagi milik Morph yang biasanya digunakan untuk kabur dan zonanya akan masih pupus sudah. Harapan ke pulaunya sudah mulai pupus, Son. Pupus sudah, harapan ke pulau, doa jahat memang biasanya tidak dikabulkan pas. Tapi ini malah mengakibatkan di bagian bawah terjadi penumpukan. Lihat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tim di bagian bawah. Ya, dan itu open field. Kita lihat jalur masuknya, compoundnya minim banget. Jadi menurut gue ini bakal race to the center of the circle sih. Dan kita lihat Red di sini akan melakukan rotasi melewati tebing Impala yang menurut gue sangat sulit terrainnya. Untungnya mereka masih punya banyak waktu karena banyak banget tim yang nampaknya terjebak di luar circle karena saling menjegal satu sama lain. Ya, ini jadi keuntungan untuk tim-tim yang langsung mengambil bagian center dan mendapatkan high ground. Seperti tim mungkin Bahampas yang tadi sempat terlihat mereka mendapatkan
Tiren yang agak tinggi dibandingkan yang lainnya juga. Walaupun nggak terlalu tinggi, seenggaknya Bahampas mempunyai kompon yang bagus untuk mempertahankan area defensif mereka. Iya, dan bahkan mereka lebih mengutamakan compound karena memang di Miramar kalau lu punya compound, lu enak banget karena relatif kosong di sini lapangannya. Ketika circle kebetulan mengarah ke compound tersebut, lu bakal punya advantage yang sangat-sangat besar memasuki late game dan Victim juga menahan compound mereka dan mungkin akan melakukan rotasi. Mereka jelas sudah melihat Bahampas dan Liquid di sini dengan Kar 98-nya sudah melihat ke arah Anthem. Informasi masuk tapi belum ada peluru yang ditembakkan. Dia tidak mau membuka posisinya karena ketika senjata itu ditembakkan, informasi tim NFT langsung kedengeran. Wow, pinggir tebingnya Son. Sudah ada dua tim, Red Rocket dan juga XCN sudah saling bertemu. Baku tembak sudah mulai terjadi, dua smoke sudah mulai dikeluarkan dan kali ini dari Red yang akan mengeluarkan setup smoke-nya menuju ke compound bagian bawah, menutup angle shoot yang dipunya sama tim XCN, tapi Rocky bakal sedikit melakukan flank ke bagian kiri tadi. 3 orang di arah yang sama, 1 orang di arah yang berbeda, 3-1 setup yang dilakukan sama Red Rocket untuk mengantisipasi push dan wow, Hitman. Wow, apa yang terjadi Dia meledakkan dirinya sendiri dan boom di sana nampaknya akan menjadi third party. Kita lihat nampaknya mereka akan mengambil titik tertinggi. Sementara Red Rocket akan bertemu dengan XCN. Di sini Kenju mulai mendaki ke atas bukit di mana pemain-pemain NFT berhuni. Kenju dan XQRT nampaknya mulai menaiki, ada Red Face di sana dan kemungkinan besar ini akan menjadi 2v1 situation. Red Face bahaya. Iya, dan bakal langsung kena knock sih. Dan Boom nampaknya udah ketahuan juga sama Red Rocket. Informasi sudah masuk sementara Boom, apakah mereka akan mengkontes di sini? Nampaknya mereka akan lewat saja, tidak akan mengengage. Nampaknya mereka benar-benar ingin mencari compound terbaik di dalam. Namun ada Nara juga yang merusak. Mas Gaga akan di-tapping sama Rocky. Ada 2 pemain Liquid di sini melihat ke angle yang salah. Dan dari Red Rocket berhasil mendapatkan pemain-pemain dari NFT. Nampaknya akan ada 4-way showdown karena ada Nara juga ternyata di bagian utara. Ya ini deket semua, Nara, Red Rocket, NFT dan juga XCN. 4 tim ini benar-benar berdekatan dan Svavel tidak bisa diselamatkan lagi. Langsung pulang ke arah lobby, bahkan Nara sudah mengumpulkan 5 poin kill. Terlihat dengan sangat jelas Mas Gaga belum melakukan healing. Ada tapping dari Joyce, hampir mendapatkan 1 orang lagi dari tim NFT. Mas Gaga hampir knock 2 kali. Ini bakal jadi choke point banget sih di bagian selatan. Pilar saja belum masuk, kerusuhannya sudah terjadi. Kita lihat di bagian utara juga kemungkinan besar akan ada choke point. Untungnya Aura sangat untung di sini. Mereka udah deket duluan, jadi mereka bisa dapat titik tertinggi untuk setidaknya menahan rotasi dari Siren atau mungkin RRQ. Oke, baku tembak lagi-lagi terjadi. Red masih ingin mempertahankan tempat yang mereka tepatin sekarang. Tapi balik lagi ini ke sandwich dari dua sisi. XCN berada di belakang mereka, Nara berada di kanan mereka. Dan di bagian atas ada NFT yang sudah tahu posisinya. Alien Tempur berhasil diamankan dan Ray jatuh dari mobilnya langsung tersungkur ke arah tanah. Bukan hal yang bagus. Alien Tempur terjatuh di tempat yang terlalu terbuka. Ini bakal menjadi makanan untuk Victim. Jacket langsung spray menuju ke arah kolong mobilnya. Alien Tempur masih bisa bertahan walaupun hanya sementara saja. Di bagian belakang ada distraction. Bigetron rotasi. Tayo Horizon kelihatan. Di spray sama Jacket belum meledak tapi di pick dari arah belakang. Proning menutup angle shootnya. Jacket cukup tenang kali ini. Sangat low HP sekarang kondisi Jughead dan nampaknya akan dipush perlahan oleh Aero. Hazelnuts nampaknya ingin melakukan evakuasi dan di sisi lain kita sudah melihat kill feed terus-menerus muncul. Pemain-pemain dari masing-masing tim mulai kehilangan pemain-pemainnya. Kental di sini akan mencoba melempar defensive smoke. Kita lihat 3 pemain dari The Pillars knockdown. Akan coba di-revive tentunya karena masih bisa melakukan hal tersebut. Defensive smoke agar bisa revive Boboho dan di sisi lain Aerowolf akan bertemu dengan Siren pula. Tiba-tiba saja di sini spray down ke arah Ray 2000. Dan akan terkenok. Sementara Renaldre akan mencoba mengkonfirm di sini dan berhasil mendapatkan 1 kill. Siren di sini tidak akan mampu menyelamatkan teman-temannya dan ini adalah kunci untuk push dari Aerowolf. Kita lihat tadi Renaldre langsung mengambil mobilnya. Potato sudah melakukan flank dari arah kanan. 2 mobil dari Aerowolf langsung mengarah ke arah Siren. 1 granat dilempar dan masih belum mendapatkan damage di sini. Dan kita lihat Jisun di sisi lain berhasil mendapatkan 1 kill pula, namun Potato masih mencoba. Tersisa seorang Nekozu dari Siren dan Aerowolf komit di eksekusi ini pas. Iya, bahkan 2 setup langsung mereka lakukan. 1 berjalan dan satunya lagi menggunakan vehicle untuk mempercepat push menuju ke tim Siren. Siren benar-benar tertekan di atas. Ups, tidak bisa sepertinya bro. Siren harus puas di posisi ke-15. Ke-sandwich banget, high ground dan lower groundnya itu ngebuka view-nya semua ke arah Siren. Ngebuat Siren bingung dan dilema harus ke arah Mara. Tapi Luxi di tengah ladang sudah mulai terkenok dan bakal diselamatkan sama Zuxi. Ada 4 setup smoke, 5 setup smoke. Ryzen menjaga di bagian luar sementara Microboy menjaga di bagian belakangnya. Setup yang sebenarnya rapi, tapi kalau ada granat yang masuk ke arah pertahanan dari BTRRA, ini jadi PR buat mereka. Iya.
Dan itu open field pas. Kalau misalkan kita lihat, oke lah lu punya smoke untuk menyelamatkan rekan lu. Tapi apakah lu bisa keluar dari field itu? Karena untuk keluar lu juga bakal butuh smoke. Dan lu juga bakal butuh smoke nanti di late game. Jadi itu bakal membuang utility banget dari Bigetron. Dan boom, mereka punya posisi yang kuat banget di bagian tebing. Sementara Boong nampaknya mulai memasuki zona. Kita melihat nampaknya Bonafide akan tertahan di bagian pantai. Dan Boong nampaknya akan bergabung dengan rekan-rekannya. Nerpeko di sini terpilih revive. Wow. Di balik mobil di sana. Revive yang sangat efektif dari RRQ. Gue baru tahu bisa kayak gitu. Gue baru tahu bisa kayak gitu. Gue baru tahu bisa kayak gitu. Oke, Potato akhirnya terpick. Ada Aura Ken yang berhasil mendapatkan satu pemain dari Aerowolf. Hazelnut juga menyusul. Dua pemain sedang knock. Dan kali ini sedang ada revive yang sedang dilakukan oleh tim RRQ. Masih bisa diselamatkan posisi dari drone tadi karena mereka udah punya forting satu dengan jeep yang ada di depan dia persis. Dan gua kira tadi jalur rotasinya RRQ bakal ketahan sama Aura. Ternyata mereka bisa lolos dari view-nya Aura dan berhasil masuk dalam circle. Iya, karena Aura fokus dengan Aerowolf di sini dan kita lihat bagaimana Roses sudah menggunakan pick up-nya, bakal di-push nampaknya di sini Aerowolf dan langsung saja Aura di sini dia nampaknya terkenok. Apa yang terjadi? Dia tertabrak mobilnya sendiri, kecelakaan tunggal nampaknya dari Aura dan bakal dilempar. Oh, hujan granat di sini. Red zone buatan dari Aura akan menghujani Aerowolf. Satu persatu granat mulai datang ke arah Aerowolf dan Kobe Bryant ke arah Aerowolf langsung memulangkan mereka ke arah lobby. Bahkan Aura sudah ngedapetin jumlah kill yang banyak banget. Memulangkan Aerowolf yang sebenarnya Aerowolf ini berkompeten banget dari awal tadi. Mereka bermain dengan sangat komit. Tapi kali ini posisi yang tidak diuntungkan. Mereka hanya bertahan di dalam satu lekukan kecil yang sudah terlihat oleh tim Aura. Di sisi lain Mas Gaga berhasil mendapatkan satu Morb. Rensky juga tertangkap. Dan kali ini posisi dari Morb benar-benar tertekan. Hanya menyisakan No Mercy dan juga Zabrol. Dua pemain yang tersisa mereka harus menerjang masuk. Tapi di bagian belakang sudah ada mobil yang mulai datang. Ada XCN yang datang ke pertahanan dari mereka. Tiga tim di jarak yang tidak terlalu jauh dalam satu kota yang sangat kecil di atas Impala persis. Iya, dan NFT di sini udah ngelihat kedatangan XCN, informasi udah masuk, tinggal mereka apakah mau mengkontes ini. Sementara Morph sangat dekat dengan XCN, tetangga dekat. Flippy nampaknya akan menunggu momen untuk setidaknya melakukan knock ke arah XCN dan kita lihat Abahampas berhasil mendapatkan Aura Jaden. Nomor si di sini mulai melakukan tembakan untuk mengusir XCN namun gagal, tidak mampu mendapatkan knock. Morph di sini dalam masalah yang cukup berbahaya sementara NFT hanya menjadi burung kondor dan RPKO sambil berjalan berhasil mendapatkan satu mobil untuk diledakkan dan harus melakukan defense di sini. Nampaknya akan menggerebek sementara drone akan bermain dari off angle dari jarak jauh dan Liquid berada di titik tertinggi area ini. Bisa mendapatkan vision yang sangat baik sementara RRQ akan masuk dalam recovery mode dan Nara tidak akan punya vision namun Boom serta Liquid punya vision yang enak banget. Bonafide akan coba di spray down. Vapor di sini masih di spray down dan HDP akan pulang. Rewind juga kemungkinan besar akan dikirim ke arah lobby. Nara berhasil mendapatkan dua pemain Bonafide. Yap, sementara Bigetron sendiri masih berada di tempat yang hampir sama kayak tadi. Mereka hanya bergerak sedikit dan langsung melakukan forting dengan Tayo yang sudah mereka punya. Sudah mulai terbakar, ditembak dari arah belakang. Oh my god, satu pick berhasil diamankan. Fokker mendapatkan angle menuju ke arah Ryzen. Satu terjatuh dan kali ini Bong juga punya dan tahu informasi bahwa ada tim yang menunggu di bagian sana. Mobil diledakkan tapi tidak memberikan knock sama sekali. Berjalan di arah yang terbuka, sungguh YOLO banget karena lihat di depan dia bukit-bukit yang sudah mulai diisi sama tim-tim lain. Ini udah sulit banget sih dan Boom punya posisi yang sangat kuat, posisi yang overpower menurut gua dan kita lihat di sini Nara sudah terjebak namun Boong dia harus melakukan reload. Audrey tentunya masih bisa selamat dan Joyce akan terkenok oleh seorang Boong dan masih mencoba melakukan spray down namun zona sudah berjalan, dia harus sambil masuk ke dalam zona. Vepar di sini terus menerus mengganggu Boong dan apakah Boong masih mampu selamat? Vepar juga harus berlari dan dia akan kenok. Audrey di sini masih berada di luar zona dan dia bakal kill steal di sini. Audrey masih tertahan, Boong tidak melakukan recovery dan langsung melakukan AK dan Audrey akan tertangkap, akan dipulangkan ke arah lobby. Gila, itu angle yang bagus banget dari tim RRQ untuk menahan satu tim masuk ke dalam zona. Berbalapan lagi, kedua tim ini benar-benar balapan dengan Blue Zone sedang bergerak. Dan Microboy langsung ngedrop satu first aid-nya, bakal di-share ke arah pemain yang lainnya. Kayaknya healingan mereka udah pada bonyok semua. Dia kayak, nih, di sini ya, di sini ya. Langsung ditandain pokoknya. Gue di sini nih, gue kasih. Dan kita lihat, boom, mereka punya posisi yang OP banget, naiknya susah. Lihat, PR adalah kalau mereka harus turun dan kita lihat RRQ bahkan nggak tahu mereka ditembak dari mana di sini. Satu persatu.
Boom udah tinggal nyayur dan Ramones posisinya udah nggak mungkin bisa dilawan. Sulit banget buat knock dia dan kita lihat di sini Fokker sudah melihat ada Bigetron yang nampaknya akan menabrak ke arah bukit dia. Namun sudah tertutup angle. Boom di sini agak sedikit ngeri karena tepat di bawah mereka ada Bigetron. Mereka bisa kena granat kapanpun. Betul. Kalau dilempar dari bawah ini bahaya tentunya untuk Boom. Wah inisiasinya bagus, bagus banget. Mereka duluan yang ngelancarin granat ke arah bawahnya. Ini bahaya buat tim Bigetron. Kalau satu pemain mereka knock, hampir tipis banget. Itu kayaknya ngasih damage. Walaupun nggak banyak, seenggaknya bikin Bigetron di bawah panik. Tapi Bigetron bakal naik ke bagian atas, kali ini sudah melakukan setup di sebelah kanan. 2 orang, sementara Microboy sudah mulai naik perlahan-lahan. Sabar dan berhasil mendapatkan 1 kali ini. Masih bertarung tapi ternyata lebih fokus ke bagian belakang terlebih dahulu. Karena Bahampas langsung dipulangkan ke arah lobby. Iya, di sini Bigetron nampaknya tahu kalau ini adalah posisi yang sangat overpower. Kita lihat nampaknya mereka juga harus berhati-hati karena di atas bisa saja turun granat kapanpun. Dan di sini Bigetron masih memantai ke arah Aura. Posisi yang sangat sulit harus dipush oleh Aura karena mereka harus keluar ke open field. Dan Liquid di posisi yang serupa berhasil mendapatkan 1 kill dan RRQ juga berhasil masuk ke dalam zona. XCN juga mulai mengikuti tim-tim lainnya. Namun kalau kita lihat di sini Bigetron ini tahu nih. Ini gameplay domba gurun. Semuanya bermain di atas bukitnya, cuy. Udah kayak domba gurun, semuanya di tebing. Gak ada yang mau turun dari arah gurunnya. Ini bahaya banget tentunya. Tapi agak sedikit sulit untuk menggapai posisi yang sudah ditempatin sama Boom. Iya, itu bakal butuh waktu. Dan ketika lu melakukan hal tersebut, lu bisa ke pick off dari manapun. Karena kalau Bigetron fokus untuk naik, ada Aura di bawah yang sudah siap-siap. Dan kita lihat di sini Rosezi akan di spray down dan dipulangkan ke arah lobby. 2 pemain sisanya, Jaden last man standing untuk Aura di sini akan dijaga dari jauh. Luxi di sini Bigetron menjadi regu tembak dari arah gunung. Sementara Luxi masih menahan. Mereka tahu di atas ada Boom. Mereka nggak bisa melakukan push ke atas sana. Dan mereka terlalu takut untuk menelan granat dari pemain-pemain Boom. Dan Boom pun bisa turun kapanpun. Sementara Boom, mereka enak banget. Dan gue penasaran circle selanjutnya. Ketika circle terbanting dari arah Boom, itu akan menjadi masalah besar sekali untuk Boom Esports. Kita bakal lihat Dewa zonanya menuju ke arah mana. Ini berada dalam satu garis yang lurus banget. Ramones dan juga Nerpeko. Belum ada pick, bakal dilempar langsung dan zonanya menuju ke arah gunung lagi. Dan Ramones sedikit lengah. Nerpeko melakukan pick dan berhasil mendapatkan 1. Fokker hanya tersisa seorang diri. Setup molotov terlebih dahulu di bagian bawah. Ada 4 pemain dari tim Bigetron yang sudah mulai menunggu. Dan Aura akhirnya dipulangkan. Itu Jaden tadi yang terakhir, akhirnya ke-pick juga ujung-ujungnya. Ya, Microboy juga udah mulai ter-pick oleh Liquid. Iya, dan ini Bigetron sebenarnya posisi terjepit banget. Walaupun mereka punya angle, tapi mereka sangat terjepit atas bawah. RRQ ada di atas mereka, NFT ada di samping mereka. Ini posisi yang cukup ramai dan Liquid di sini nampaknya akan mencoba menjadi burung kondor. 3 pemain tersisa akan mencoba melempar granat. Di sini ada Microboy yang sangat low HP. Kalau misalkan connect Microboy, fix kena knock. Sementara Fokker masih dari atas, tidak menunjukkan dirinya sama sekali. Dia tahu dia cuma butuh waktu yang tepat untuk keluar dan mendapatkan kill. Sementara Liquid ini di sini bakal di smoke. Ini smoke yang pintar karena ini akan nutup visibilitas dari Fokker biar dia bisa masuk dan mungkin mendapatkan Bigetron. At least melakukan reposition. Yes, dan ini benar-benar strategi yang bagus banget dari Liquid supaya dia bisa bergerak dengan sangat nyaman. Lihat berapa smoke yang dia setup. 3 smoke, 2 ke arah atas, 1 ke arah bawah. Ini benar-benar mengamankan jalur rotasi dari tim Liquid. Bukan dari tim Liquid tapi dari Liquidnya sendiri. Kenapa gue bilang dari tim Liquid? Iya, betul. Dan RRQ di sini nampaknya sudah menghuni bagian atas dari Bigetron dan nampaknya kita lihat bagaimana morph satu persatu di pick up dan Bigetron sedikit kesulitan untuk menahan posisinya karena dia tahu di belakang masih ada RRQ. Masih ada 3 pemain tersisa dari RRQ. Nerpeko sendiri sudah mengantongi 3 kill dan oh my god, apakah dia bakal turun? Wait, sabar. Apakah ini bakal turun? Kita lihat di sini, ngintip pelan masih mencoba mencari informasi. Dia shoulder picking doang pas masih mencoba mencari angle. Dia tinggal menunggu. Apakah gua turun sekarang? Kalau misalkan ada flashbang, dia bisa flash dan langsung turun dan masih menahan. Dia udah ngelihat mungkin 1 pemain dari Bigetron masih mencoba shoulder pick. Semuanya ketutup sama tebing soalnya. Ketutup sama tebing dan wah bohong udah ketahuan pula posisinya dan kita lihat 3 tim ini buset kambing gunung semua, bos. Apa gue bilang? Ini strategi kambing gunung banget sih. Udah nggak ada yang bakal turun dari gunung lagi. Mereka bahkan berusaha untuk naik dan nutup angle shoot dari bagian atas. Paling enak sebenarnya posisi dari tim RRQ saat ini. Tapi dari RRQ mereka nggak bisa ngelihat ke arah tim Bigetron. Cuma tipis banget dan hampir mendapatkan 1. Microboy sudah terlihat tapi Zuxi tidak ingin membuka posisinya. Itu hampir banget. Kalau misalkan tadi Microboy ke pick off, itu NRPK udah pasti terjun payung, men. Gue yakin banget itu bakal jadi full on execution dari RRQ. Ini udah tinggal jadi regu loncat indah aja dari RRQ menurut gue ketika ada kesempatan. Namun Fokker, lihat ini kambing gunung Solo ya. Dia nahan di satu titik yang kecil banget. Bener-bener itu kakinya betisnya kuat banget. Ini yang bakal jadi MVP adalah sebenarnya utility-nya. Kalau punya bom yang banyak tinggal lempar ke atas. Gua deg-degan banget kalau misalkan ada yang kegelincir. Tapi kegelincir dari jarak segini harusnya nggak bakal kenok. Sementara Luxi masih membuka view ke sebelah kiri. Dia ingin melakukan backstep ke arah tim RRQ. Apakah berhasil naik ke arah atas?
dia lagi nyari lempengan yang kira-kira bisa dipakai untuk naik. Iya, mungkin dia bisa naik sih dari arah kiri, tapi Lihat Bigetron tadi regroup langsung 4 orang. Iya, langsung Perlahan regroup. bergerak. mereka bikin pusing arah. Ini Zabro mikir, gue naik gak ya? Gue naik gak ya? Gua naik Kayaknya nggak ya? enggak dulu deh. Dan RPko di sini akan melihat pemain-pemain Bigetron akan menusuk dari arah belakang. Zuxi di sini udah kelihatan dari balik smoke. Satu pemain naik dan RPko terlalu fokus di bawah dia. Bakekok ada Microboy dan untungnya ada drone di sana untuk melakukan backup. Dan Zuxi di sini akan mencoba melakukan refrag, tapi drone di sini harus melakukan reload dan untung masih bisa keluar. Namun pertahanan RRQ berhasil dijebol. Bigetron berhasil mendapatkan angle. Oh my Dan God! Zuxi push dan mengeliminasi RRQ NFT masuk di waktu yang tepat dan langsung saja berhasil mendapatkan angle baru di sini. Itu retake position yang bagus banget untuk ngambil tempat yang diamankan sama tim RRQ. Bigetron sekarang punya view dibanding tim-tim lain. Luxi bakal sedikit menjaga di bagian kiri, 2 tim tersisa. 4 lawan 3 dengan kondisi masing-masing tim yang sedang terkenok satu player mereka. Iya, dan nampaknya ada satu pemain dari Bigetron yang sudah terjun payung, tersisa seorang Liquid. Luxi akan lompat namun ada backstab di sana. Liquid akan mencoba mencari poin dan Bigetron sebagai raja kambing gunung di sini berhasil mendapatkan chicken dinner mereka yang kedua untuk hari ini. Mereka benar-benar membuktikan interview dengan Miranda tadi. Betul, betul. Map favorit apa? Miramar. Oke, Miramar. dan mereka berhasil mendapatkan chicken di Miramar. Sebuah komit dari perkataan interviewnya tadi.